أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa lagi di dalam suasana kebatinan yang sangat indah, sangat sejuk, sangat merdu, sangat tenang dalam bulan suci Ramadan yang memang sudah lama kita nanti-nantikan. Terlebih lagi karena pada bulan suci Ramadan ini kita tidak punya tantangan seperti tahun-tahun lalu, 2 tahun yang silam. Kita agak sedikit tercekam dengan kehadiran hamba Allah yang halus, namanya virus corona. Virus corona ini kecil sampai gak kelihatan, tetapi melumpuhkan superpower. Gak berlaku senjata nuklir. Pencipta senjata nuklirnya pun juga tiarap. Itulah makhluk Allah yang kecil, pembelajaran buat anak manusia. Hai kalian jangan sombong. Makhluk yang paling kecil Anda tidak bisa lawan, lumpuh kalian. Maka itu mari kita sholat, mari kita beribadah, mari kita berpuasa. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bicara tentang filosofi salat dan puasa. Salat itu ada hadisnya. Ketika Rasulullah Mi'raj, di situ diberikan amanah untuk salat 50 kali. Turun transit di tempatnya Nabi Musa. Ya Rasulullah, banyak banget salatnya, masa 50 kali? Umatku itu cuma 2 kali sehari semalam, itu pun juga banyak yang bolos. Kamu 50 kali, naik ke atas, minta pengurangan. Naik, kurang 45, masih banyak, naik lagi, kurang diskon. Ya 30, kemudian 25, 20, diskonnya 55 kan. Terakhir 5, naik lagi, kurangi kalau bisa hanya 2. Nggak bisa. Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu ditentukan waktu-waktu tertentunya itu kata Allah. Kenapa kita sholat Bapak Ibu? Apa artinya sholat? Sholat itu artinya satu akar kata dengan sholah artinya to connect. Menghubungkan. Negatif positif itu kalau kita connect kan listrik nyala, sound system pun juga nyala. Tapi kalau lepas tidak connect, maka itu gelap, tidak ada suara, ya, AC-nya mati, kipas angin mati, air nggak jalan, mati kita kan. Jadi perintah sholat itu perintah untuk melakukan konektivitas dengan Tuhan. Tanpa konektivitas dengan Tuhan, mati kita kan, lumpuh kita kan. Jadi perintah sholat itu i'tibar, pembelajaran
untuk menyambung kehidupan ini. Sebelum kita sholat, Allah memerintahkan banyak ibadah kan. Dia wajib hukumnya sholat, tapi tidak sah sholatnya tanpa wudhu kan. Kullu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang menyebabkan kewajiban itu baru bisa terlaksana, maka penyebab yang lain itu menjadi wajib pula. Kita cuma diperintahkan sholat, tidak diperintahkan berwudu, cuma tidak sah sholatnya tanpa wudu, maka kita otomatis wajib pula berwudu kan. Dan bagaimana kita bisa sholat tanpa kehusyuan? Nah, jadi wudu itu salah satu shock terapi bagaimana menciptakan kehusyuan di dalam sholat. Maka itu kita diperintahkan untuk berwudu. Berwudu itu disunatkan menghadap ke kiblat, membasuh anggota badan dengan penuh lembut, cinta. Jangan ada kata-kata dunia antara sholat dengan wudu, ya kan? Dilarang bercakap-cakap. Siapa yang tidak bisa khusyuk pada waktu mengambil air wudu, tidak mungkin akan bisa khusyuk pada waktu sholat. Mulailah khusyuknya pada saat mengambil air wudu jika ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Saya kira begitu. Para pemirsa, luar biasa wudu kan? Orang menurut para neurolog paling bagus untuk melakukan kontemplasi ketika ia mampu menurunkan suasana beta, getaran otak yang 24 per second itu turun ke suasana alfa yang menjadi sekitar 17 per second. 15 sampai 17 per second. Nah, cara menurunkan itu adalah shock terapi. Wudu itu ternyata shock terapi paling efektif, mendinginkan kepala yang sedang panas. Menyentuh pusat sensitif saraf kita itu tangan. Maka itu Baron Ehrenfels itu luar biasa. Sampai dia menjadi mualaf. Baca ayat semakin banyak sekali ayat-ayat yang masuk akal sesuai dengan disiplinnya sebagai seorang neurolog. Dia ganti nama menjadi Umar Baron Ehrenfels. Ya. Kenapa kalau orang selesai melakukan hubungan suami istri harus mandi junub? Masya Allah, itu kan memang sangat penting. Jadi berjumpa antara pemahaman logika dan pemahaman wahyu Al-Quran. Kenapa orang harus sholat? Masya Allah juga. Ya. Sholatnya itu kan juga tepat waktu. Sholat subuh itu sangat membantu orang itu untuk lebih produktif. Jangan lebih banyak tidur, udah pagi belum bangun. Nah, kita mau kerja kan? Ya. Jadi ada kawan-kawan di dekat kompleks itu, Pak, saya terbantu dengan suara azan. Memang saatnya untuk bangun pada waktu azan supaya bisa saya berangkat kerja. Suatu saat saya berada di tempat tidak ada mic-nya, di daerah-daerah tidak ada orang Islamnya mungkin. Aduh, ketiduran melulu, nggak ada yang bangunin. Akhirnya saya jadi tidak produktif. Maka itu saya mau mencari tempat di mana ada masjid supaya aku dibantu dibangunkan pada saat yang tepat. Kami bekerja pagi, kadang-kadang lupa diri itu sampai kecapean, sampai apa. Begitu salat duhur, waktunya saya istirahat. Jangan overloaded. Ya, waktunya saya makan. Walaupun dia bukan Islam, tidak salat kan, tapi waktu istirahat. Udah enak diingatkan oleh suara-suara azan. Kerja lagi. Wah, kerja lagi. Azan lagi, salat asar. Oh iya. Tenaga pagi tidak sama dengan tenaga siang. Nah, tenaga siang itu kan sudah mulai loyo. Jangan maksa diri. Tensi darahnya akan naik. Nah, istirahat sejenak, ngopi, kita sudah salat asar kan. Orang lain salat asar, kita istirahat sejenak, break lah namanya. Habis itu oke. Kerja lagi. Salat maghrib. Oh iya ya. Anak istri saya nunggu juga. Jadi terima kasih suara azan mengingatkan kami bahwa memang ini waktunya untuk pulang ke rumah. Azan Isya, makan Pak, ayo jangan terlambat makannya. Jadi waktu Isya itu mengingatkan kami untuk makan malam Pak. Jadi teman-teman non-muslim ini pun berterima kasih dengan hadirnya suara azan. Habis makan malam sholat Isya, tidur ya. Nggak ada tuh suara azan di tengah malam.
sedang kita asyik-asyik tidur, nggak ada tuh orang yang bangunkan kita. Tapi begitu subuh, ada lagi azan. Oke, waktunya memang kita bangun. Jadi orang yang menghayati waktu-waktu salat, non-muslim pun juga itu menikmatinya, apalagi orang Islam tentunya kan. Nah, jadi para pemirsa, salat itu benar-benar penuh makna. Ya, apa sih yang kita lakukan pada waktu salat? Pertama, kita lakukan takbiratul ihram. Setelah membersihkan diri dengan wudu, menutup aurat, ya, dengan baju yang bersih, kita menghadap ke kiblat, berdiri tegak. Allahu Akbar. Nah, itu pasrah. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Allahu Akbar. Melipat tangan kayak mayat begini kan para pemirsa. Melipat tangan kayak mayat ini pasrah. Apa yang diucapkan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Tidak cukup dengan itu, kita ruku, Allahu Akbar. Ya, kita merasakan kebesaran Allah pada saat kita ruku. Sedangkan gubernur lewat kita ruku, ini Allah di hadapan kita, Masya Allah. Lalu kita tidak sami Allah. Inilah hamba-Mu ya Allah. Menatap wajah Tuhan. Inilah hamba-Mu. Baru jatuh kita ke bawah. Mencium lantai yang paling bawah. Mahkota yang paling tinggi mencium tempat yang paling bawah. Ini tanda membesarkan Allah. Engkau yang maha besar. Subhana rabbil azim bihamdi. Kepala kita ini kan, isi kepala ini kan comberan nih. Dendamnya banyak, syiriknya apalagi, ya, mikirkan punya orang lain, kotor kepala ini. Begitu kita sujud, ember kotor ini dibersihkan, tumpahkan ke bawah. Kosongin sampai tetesan terakhir air comberan itu. Allahu Akbar, diisi kembali, takhalli dalam tasawuf itu kan. Air bersih masuk ke batok kepala ini untuk membersihkan ember-ember yang kotor ini. Buang lagi, bilas. Allahu Akbar, subhana rabbil alawi hamdi. Bayangkan isinya sudah yang kotor itu dibuang, embernya pun sudah bersih. Allahu Akbar, masuk lagi air bersih dari langit. Bersih, jernih, embernya bagus, isinya bagus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hai, apa kabar? Hello. Assalamualaikum. Nikmat, kenapa? Pikiran kotornya sudah bersih terbuang di sajadah. Jadi sujud itu membuang pikiran kotor ini, digantikan oleh Allah dengan kejernihan berpikir. Maka itu orang yang rajin sholat itu enak diajak bergaul. Kenapa? Pikirannya selalu bersih. Pikiran kotornya ditumpahkan 5 kali sehari semalam. Jadi maknanya ruku, maknanya sujud, maknanya i'tidal, maknanya tasyahud. Ya, kita kan tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, nunjukkan Bapak Ibu. Benar-benar there is no God but Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Para malaikat berkumpul di sini kan. Assalamualaikum, ini juga jin-jin segala macam kumpul juga di kiri. Assalamualaikum juga buat kalian. Jadi jangan hanya menghormati orang baik, hormati juga orang buruk. Menghormati orang baik itu wajar. Yang luar biasa itu menghormati orang jelek. Supaya menjadi orang baik ya kan. Ya kan? Jadi kalau menghina-hina orang jelek, menjauhi orang jelek, tambah jelek ya kan. Tapi kalau kita memberikan respek, empati terhadap orang buruk, lama-kelamaan menjadi orang baik juga kan. Nah, jadi orang yang suka sholat itu bukan saja memperbaiki orang baik yang lebih baik, tapi memperbaiki orang yang buruk menjadi baik. Nah, jadi inilah para pemirsa. Semoga bulan suci Ramadan ini menambah rasionalitas kita dalam beragama, menambah keyakinan kita di dalam ibadah, menambah kehusyukan kita semuanya. Saya kira inilah yang sangat penting untuk kita hayati tentang sholat dan puasa ini para pemirsa. Para pemirsa, luar biasa kan indahnya Ramadan, indahnya sholat, ya, indahnya berzakat, indahnya amalan-amalan lain.
Kenapa kita harus meninggalkan keindahan? Isi kepala kita sudah mulai bersih dengan sholat. Isi batin kita juga sudah mulai bersih. Dendamnya sudah hilang, syiriknya sudah hilang, egoismenya juga sudah hilang, riaknya juga sudah hilang, hipokrit kemunafikannya juga sudah hilang. Yang memberatkan badan kita itu apa? Itu dosa. Kesalahan. Ada dua macam kesalahan Bapak Ibu. Kesalahan secara horizontal, dosa sesama umat manusia, suka janji palsu, suka bohong. Itu namanya kesalahan. Ada namanya dosa, tidak sholat, ya, kemudian juga tidak puasa, itu dosa. Jadi ada dosa horizontal sesama umat manusia, ada dosa vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan puasa ini menggulung dosa horizontal dan dosa vertikal itu. Dengan demikian salat itu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Puasa juga membersihkan diri kita. Jadi salat dan puasa ini dua-duanya mensucikan batin, mensucikan pikiran, membersihkan diri kita sendiri semuanya. Nah, itu enaknya kan bulan suci Ramadan. Karena itu para pemirsa, ya, Dai TV yang saya muliakan, rajinlah nonton Dai TV, selalu mencerahkan. Ya, kita juga berterima kasih kepada Dai TV, Dai TV ini selalu menyuguhkan apa yang dibutuhkan oleh umat. Selalu mendatangkan sesuatu yang bisa menghibur batin, jiwa, pikiran umat Islam. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada program-program religi seperti ini, karena ini bukan hanya mencerahkan umat Islam, tapi juga seperti yang saya dengar laporan, Pak, saya bukan orang Islam, tapi saya tidak bisa absen dalam acaranya Pak Nasar. Aku merasakan sebuah kesejukan di dalam acara Pak Nasar. Oh iya, terima kasih. Inilah para pemirsa. Jadi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga berjumpa lagi pada bulan Ramadan lalu akan datang, berjumpa lagi bulan Ramadan sampai berlapis-lapis Ramadan kita lewati, itu mengikis habis dosa-dosa masa lampau yang pernah kita produksi. Para pemirsa, kita berterima kasih kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, maka itu kita selawat tanda rindu kita kepadanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kita ramai-ramai Bapak Ibu sekalian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, selamat menikmati buka puasanya Bapak Ibu sekalian. Damai, indah, sejuk, tenang, bahagia. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.